Barisan kita, rapatkan barisan kita, menyampaikan karena kita ingin sampaikan bersama-sama keresahan kita secara sukarela. Bapak Ibu sudah sebutkan Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan dengarkan orasi dinilai dari banyak Bapak Insinyur Sitorus Bandi. Kami persilahkan. Undang Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak cawe-cawe gitu ya, pokoknya banyak aspek-aspek yang menurut masyarakat, menurut rakyat itu sudah tidak sejalan lagi, bahkan sudah tidak bisa menunaikan amanahnya sebagai presiden dengan baik gitu, dan telah melanggar banyak hal termasuk sistem nilai atur negara-negara yang baik itu telah dilanggar. Mau ngapa di DPRD, Pak? Ya sebenarnya awalnya gedung sate, ya tapi karena gedung sate digunakan, maka kami sebagai kepala negara, kalau kita ambil dalam logika paling sederhana, Mbak, saya sebagai kepala keluarga itu punya keinginan untuk memastikan keluarga saya terlindungi. Pak Mardhani sebagai kepala keluarga punya keinginan untuk memastikan keluarganya juga bahagia. Maka kalau kita tarik, Mbak, dalam proyeksi yang lebih luas, kepala negara itu pasti punya keinginan, pasti punya tanggung jawab moral untuk memastikan keluarga besarnya yang bernama bangsa Indonesia itu hari ini dalam kondisi yang betul-betul baik dan tidak terganggu. Maka kalau kita mau lihat, Mbak, dalam kondisi posisi 2014, 2019 kontestasi pada waktu itu, kita sadar dan kita lihat, Metro pun juga merasakan bagaimana segregasi sosial itu betul-betul terjadi, keterbelahan karena keterbelahan pilihan politik. Ya. Apakah Presiden Jokowi is part of solution bagi bangsa ini? Apakah sesungguhnya tidak berlebihan mengkritik seorang presiden misalnya? Tetapi still he is the president. Bagi kita semua, dia sangat mempengaruhi hidup kita. Dia berpengaruh pada jalannya bangsa ini ke depan. Ya, apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang pariah, bangsa peminta-minta, ya, minta investasi di luar, apakah menjadi bangsa yang bermartabat sesuai dengan Trisakti, yaitu mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi slogan itu ada, tetapi tampaknya tidak menjelma di dalam politik Jokowi sehari-hari. Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah, peminta-minta investasi asing, menggeser ke DPRD, tapi sebetulnya nuansanya masih kepada sebagai tempat yang cukup bisa merepresentasi aspirasi masyarakat juga. Masa sebetulnya belum berdatangan, tapi yang datang seperti ini diharapkan jumlahnya bisa meningkat. diperkirakan berapa, Pak? Sebetulnya 500-an lah. daerah-daerah. Ya, kita dengar di Solo ada ya aspirasi yang hampir sama lah untuk mendorong, kalau bahasa di sana people power gitu, dan kekuatan rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasi yang sama intinya agar Presiden Jokowi mundur atau dimundurkan gitu. Tapi di sini kita lebih eksplisit pada tema Jokowi mundur atau Jokowi dimundurkan. Pak, mengapa di ujung pemerintahan Jokowi, Pak? Ya karena pemerintahan Jokowi akhir tidak menunjukkan kebaikan, seharusnya husnul khotimah. Ingat loh, Mbak, bangsa kita pada saat itu hampir berada dalam posisi pecah, menjadi pecah, menjadi dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Maka dalam situasi hari ini, Mbak, Bapak Presiden sebagai kepala negara dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, posisi Indonesia itu sangat strategis. Posisi Indonesia hari ini diperhitungkan oleh dunia. Posisi Indonesia, kalau boleh saya katakan, adalah Garuda hari ini terus mengepakkan sayapnya. Maka saya meyakini bangsa-bangsa luar lain pun itu pasti tidak akan rela, Mbak, kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Maka riak-riak ancaman itu pasti akan muncul, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kalau yang dari dalam negeri sederhana saja, bagaimana hoax itu bertebaran di media sosial, bagaimana fitnah itu terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau situasi ini kita pertahankan, Mbak, kalau situasi ini kita ulangi lagi di 2024,
terlalu tunduk kepada kepentingan asing ya, bargaining posisinya lemah, yang penting investasi mau masuk, segala diberikan kepada investor tersebut, termasuk misalnya lahan ya, hak guna lahan sampai 160 tahun misalnya, atau misalnya bebas ekspor. Tapi kelihatannya ini suul khotimah, gitu kan. Justru di akhir ini cawe-cawenya semakin merajalela, itu menghalalkan segala cara dalam berpolitik, dan itu membahayakan, gitu kan, asas kedaulatan rakyat. Gitu. Jadi bahasa kita kan rebut kembali. Rebut kembali itu merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah diambil oleh oligarki, dipimpin atau dinakodai oleh Jokowi. Ini bakal berlanjut, Pak? Ya, insya Allah ini berlanjut. Ini adalah gaung pertama secara eksplisit kita mendorong agar Jokowi mundur dan Jokowi dimundurkan. Saya kira akan menggelinding dan akan berkelanjutan. Masanya dari mana aja Pak, gabungan dari? Ya, ini banyak dari kelompok keagamaan, ya, kelompok aktivis dari kebangsaan, juga ada mahasiswa, gitu kan. Tapi Koalisi People Power Indonesia demo di Bandung. Rizal Fadilah, intinya agar Jokowi mundur atau dimundurkan. Dikutip dari fajar.co.id Bandung, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi People Power Indonesia KPPI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat 7 Juli siang. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini aspirasi sebagai masyarakat terdiri dari berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasinya agar Jokowi mundur sukarela atau dimundurkan oleh MPR dan DPR, kata perwakilan massa Rizal Fadilah di lokasi. Rizal menilai Presiden Jokowi sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional hingga membentuk cawe-cawe politik. Karena sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, undang-undang, cawe-cawe, banyak aspek sudah tidak sejalan lagi, tidak menunaikan amanahnya, ujarnya. Kata Rizal, setidaknya akan ada 500 massa aksi dari berbagai elemen, mulai dari aktivis, pemuka agama, hingga mahasiswa yang bakal turun ke jalan. Ini banyak kelompok keagamaan, aktivis kebangsaan, mahasiswa. Ini satu upaya mendorong elemen lain supaya mau punya keberanian menampilkan aspirasi. Sebetulnya ini aspirasi dari banyak rakyat muak, kondisi ruwet, tuturnya. Rizal menegaskan gelombang aksi unjuk rasa menuntut Jokowi mundur sebagai presiden akan terus berlanjut. Di Solo juga ada aspirasi yang hampir sama. Kalau bahasa di sana people power, kekuatan rakyat yang sama. Intinya agar Jokowi mundur atau dimundurkan, jelasnya. Ini akan berlanjut di gaung pertama. Secara eksplisit kami mendorong Jokowi mundur atau dimundurkan. Saya kira akan menggelinding atau berkelanjutan, sambungnya.